Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi di hari kedua untuk acara kegiatan pembelajaran online ini, di mana pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran inti, yaitu mengenai teknikal yang nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian ada sesi tanya jawab. Silakan nanti teman-teman disiapkan semuanya. Pertama akan saya sampaikan, kemudian nanti ada waktu untuk tanya jawab. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus teman-teman kuasai adalah ada tiga. Yang pertama adalah teknikal, yang kedua adalah fundamental, yang ketiga adalah money management. Dari ketiga ini saya sangat yakin sekali kalau ketika teman-teman nanti mampu menguasai semuanya, maka saya pastikan akan bisa profit dengan konsisten. Saya pastikan teman-teman akan jauh dari yang namanya margin call. Asalkan mengikuti step-stepnya, mengikuti tahap-tahapnya, prosesnya bagaimana, kemudian antisipasinya seperti apa, membacanya seperti apa, ya marilah kita nanti bahas satu persatu. Sekali lagi saya mohon dengan hormat teman-teman yang masih belum di-off-kan audionya, minta tolong di-off-kan dulu biar tidak bising, biar teman-teman yang lain tidak terganggu. Terima kasih. Baik, yang pertama kemarin sudah kita bahas mengenai trend line. Apa itu trend line? Ya, kemarin sudah saya singgung, trend line itu adalah garis tren atau tren yang menjadi dasar bagi seorang trader untuk menentukan apakah marketnya akan lanjut naik ataukah sebaliknya. Untuk membaca tren atau untuk membuat garis tren ada cara yang cukup singkat yang kemarin sudah saya sampaikan di materi yang kemarin, yaitu dengan cara menarik garis yang menjadi dominan. Artinya di mana market yang mendominasi ya minimal sudah mengarah ke sudut 45 derajat. Di situ kita bisa menarik garis trend atau trend line. Maka ketika nanti masih satu jalur dengan garis trend line, kemungkinan besar masih akan lanjut ya, sampai terjadi breakout atau sampai terjadi penembusan. Ketika sudah menembus titik trend line, maka di situ akan berpotensi untuk berbalik arah. Ya, contohnya seperti ini. Kalau ini trennya turun, ada trend line turun, kemudian di sana ada break, ya warna putih ini buy, yang warna hitam adalah sell. Ketika tren turun, kemudian di break warna putih, ya artinya sudah naik, maka kita bisa ambil peluang di sana, ambil posisi buy karena sudah ada breakout di sana. Ya, kita bisa ambil posisi buy di sana. Demikian juga kalau nanti ketika trennya kembali naik, ya tren naik kita bisa tarik lagi, kemudian kalau terjadi breakout turun lagi, kita bisa ambil posisi sell lagi. Dan seterusnya, mungkin teman-teman juga perlu latihan untuk mencoba membuat garis tren. Ya, karena itu harus selalu belajar untuk menarik garis.
Mohon yang audionya belum di off kan, minta tolong sekali lagi di off kan karena terlalu berisik. Berikutnya kita akan bahas teknikal yang kedua, yaitu pola candle, di mana pola candle ini adalah salah satu bagian yang bisa menentukan apakah market itu akan tetap naik atau sebaliknya akan berbalik. Mas minta tolong kalau sudah masuk, kalau audionya sudah masuk, minta tolong di off dulu, audionya di off dulu, di mute dulu biar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Yang sudah mendengar suara saya, minta tolong audionya di off dulu di HP-nya. Di sebelah kiri itu ada tulisannya mute, minta tolong di off dulu karena mengganggu dari teman-teman yang lain nanti. Baik, kita lanjut dulu. Untuk teknikal yang berikutnya adalah pola candle. Ada banyak pola candle yang harus dikuasai teman-teman semuanya, terutama yang pemula, karena pola candle ini adalah salah satu bagian dari analisa teknikal yang wajib dikuasai dan wajib diketahui. Dengan kita memahami pola candle, minimal kita bisa menentukan titik awal atau langkah awal untuk melakukan analisa berikutnya. Karena semua pergerakan market selalu diawali dengan sinyal-sinyal yang ada. Baik itu nanti sinyal dari pola candle, dari chart pattern, maupun dari support dan resisten. Jadi teman-teman semuanya minta tolong pola candle. Kenapa? Ya, sorry. Saya ulang lagi, mungkin teman-teman yang masih di mute juga, sampai saya juga ikut lupa tadi, mohon maaf. Teman-teman yang belum di mute, minta tolong sekali lagi untuk di mute audionya biar tidak mengganggu. Oke, sekilas lagi mungkin kita bisa review di teknikal ini. Ada 4 bagian di teknikal ini yang wajib teman-teman ketahui semuanya sebelum kita betul-betul masuk di trading dengan real account. Yang pertama dengan trend line, dengan pola candle, chart pattern, dan support resisten. Baru nanti yang kedua adalah fundamental. Setelah kita paham teknikal, maka wajib hukumnya untuk paham yang namanya fundamental. Setelah kita paham fundamental, maka harus paham juga dan bisa melakukan manajemen keuangan yang ada. Atau dengan modal yang ada, kita bisa melakukan manajemen dengan baik. Jangan sampai terjadi margin call atau yang disebut MC hanya karena tidak memahami yang namanya money management. Sehebat apapun teknik yang kita gunakan, sehandal apapun indikator yang kita pakai, ya sejago apapun robot yang dipakai, tanpa kita paham dengan konsep dasarnya, tanpa kita paham dengan money managementnya,
saya pastikan tidak akan bertahan lama. Kembali ke teknikal, yang pertama yang kemarin sudah saya sampaikan, cara menarik garis tren atau trend line, ya cukup dengan menarik titik tertinggi atau titik terendahnya. Sekali lagi saya kasih contoh, kita sekilas mereview yang kemarin. Untuk menentukan garis tren bagaimana, untuk menentukan titik support dan resisten bagaimana. Ya, walaupun support dan resisten nanti ada bagian sendiri, tetapi sedikit kita singgung karena ada kaitannya dengan garis trend line. Ya, kalau saya baca dari candle yang ada, ya bisa dengan ini atau yang lain, kita bisa coba dengan yang lain. Monggo kita coba biar sama-sama nanti ketemu, ya biar tidak menjadi akal-akalan, karena ini betul-betul untuk analisa, untuk menentukan nasib kita, apakah kita nanti bisa profit atau tidak. Ya, kita contohkan seperti ini. Misalkan di awal market bergerak naik, ya anggap saja ini naik. Ketika pergerakan naik atau turunnya sudah membentuk sudut 45 derajat, maka kita bisa menarik garis trend. Caranya dengan klik draw trend line atau garis trend line yang ada di komputer masing-masing, di laptop maupun di HP ada semuanya. Tinggal menarik ujung dan ujungnya, ambil yang paling menonjol. Kalau saya ngambil karena trennya naik, saya ambil paling menonjol yang warna hijau, yang bawah. Kemudian yang atas kita tarik juga yang paling menonjol. Ya, yang paling menonjol adalah ini. Maka inilah garis tren naiknya. Ketika terjadi breakout, artinya breakout itu menembus garis trend line karena trennya naik, ini jadi turun, sudah menembus dalam bentuk volume yang tebal. Ya, ini artinya sudah breakout, maka satu peluang yang kita dapat, kita bisa ambil posisi sell di sebelah sini. Targetnya berapa? Sepuasnya, tergantung pergerakan market. Makanya belajar juga nanti membaca pergerakan candle juga. Ketika pergerakan cepat atau namanya volatilitas tinggi, maka kita sementara bisa menunda close dulu ketika sudah profit. Kita menunggu sampai betul-betul stabil. Baru setelah kita rasa sudah cukup, baru kita close. Atau kalau misalkan takut, ya silakan pakai 100 atau 200 pips di emas sudah bagus. Kalau di Euro USD sekitar 50-60 sudah cukup. Kemudian kalau sudah breakout, maka ini jadi turun sekarang. Nah, ketika jadi turun, kita juga bisa menarik garis trend lagi yang sell. Ini kita tarik garis lagi yang trend line yang bawah. Oke, kalau sudah terjadi seperti ini, kita lihat apakah dia lanjut atau breakout. Ya, kalau lanjut itu berarti lanjut turun. Kalau berlawanan dan keluar dari rail yang kita garis, maka ini namanya breakout atau keluar dari rail trend yang kita buat. Artinya ketika sudah ada breakout tebel, maka di sini bisa ngambil posisi buy lagi. Ya, targetnya tidak perlu mulu-mulu, kalau cuma 200 dapat kalau di emas. Bahkan ini 490-an kalau kita ngambil emas dan satu candle kita selesaikan. Ya, walaupun pada akhirnya naik, biarlah menjadi rezeki yang lain. Ya. Itu sekilas kita mengupas mengenai trend line, bagaimana menarik trend line, bagaimana menarik garis trend. Yang paling penting namanya trend selalu ujung ke ujung makin naik kalau yang naik, kalau turun makin ke bawah makin turun. Ya.
contoh kita ambil daily atau D1, kita lihat di daily ya, ketika terjadi tren naik maka akan terlihat di sana ya, seperti ini. Dari ujung ke ujung makin lama makin naik, dari sini makin naik, kemudian di sini juga makin lama makin naik ya. Ini yang namanya tren naik ya. Kemudian yang atas juga tidak terjadi breakout, ini namanya tren naik, tinggal narik garis saja ya, tinggal narik garis saja jadi tren naik. Ketika terjadi breakout ya, warna merah ini breakout, maka kita di sini bisa ngambil posisi sell, ambil posisi sell lagi. Ya, seperti itu seterusnya. Oke, kita kembali ke materi lagi. Yang tadi sudah dibahas trendline, yang sekarang adalah pola candle. Ya, seperti apa pola candle? Ya, ada 3 jenis pola candle. Yang pertama adalah spinning top. Yang kedua adalah jenis candle penerusan atau pola penerusan. Yang ketiga adalah pola pembalikan atau reversal. Yang paling utama yang harus kita pahami nanti adalah candle penerusan atau kontinuitas dan candle pembalikan atau reversal. Dengan memahami 2 pola candle ini, minimal kita ada gambaran, oh ternyata ini marketnya mau turun, oh ternyata ini marketnya mau berbalik, ternyata ini marketnya masih mau lanjut, seperti itu. Karena ini betul-betul membuka informasi pertama, pola candle ini membuka informasi pertama kemana market itu akan bergerak. Kita mulai dari netral, pola netral atau namanya spinning top. Ya, spinning top itu pola netral, market yang dikatakan market bingung, dia tidak naik tidak turun, posisi di tengah-tengah, namanya bingung. Ya, sehingga ketika terjadi pola spinning top atau pola netral ini, kita harus jeli nanti membaca dan melihat candle-candle yang terbentuk selanjutnya. Bahkan kita juga tidak boleh mengabaikan candle yang sebelumnya terjadi, karena nanti selalu ada sinergi, selalu ada hubungannya, selalu ada kaitannya. Nanti kita akan bahas ketika nanti di chart di candlestick. Ya, seperti ini yang namanya pola spinning top. Jadi spinning top ini selalu diakhiri di tengah-tengah atau diakhiri dengan kebimbangan antara naik dan turun seimbang. Ketika dibuka, kemudian turun, naik, turun lagi, ditutup di sini. Ini namanya spinning top naik. Sebenarnya mau naik, tetapi harus dibaca lagi sinyal sebelumnya atau candle sebelumnya seperti apa. Dan candle sudahnya seperti apa, nanti kita betul-betul bahas di pola candlestick yang lebih lanjut lagi. Kemudian pola candle berikutnya adalah pola penerusan. Pola penerusan, ya. Pola penerusan yang kita bahas yang pertama adalah Marubosu, kemudian red candle atau green candle, kemudian three red cross atau three green soldier, bullish tree dan bearish tree. Nanti masih ada banyak pola candle lagi yang akan kita bahas. Yang penting dasar dulu kita pahami dulu. Kembali lagi ke pola penerusan yang pertama adalah Marubosu. Ya, istilah Marubosu karena tidak ada ekornya atau datar atas dan bawahnya. Ketika dibuka tanpa turun, jadi ketika dibuka langsung lanjut naik,
ditutup tanpa ada perlawanan sama sekali. Artinya di situ buyer sangat kuat, sementara seller tidak muncul di sana, atau dorongannya masih kuat dengan buyer. Maka inilah yang akan menjadi sinyal pertama bahwa market bakal berlanjut lagi, naiknya mau lanjut lagi. Demikian juga yang warna merah, ketika turun tidak ada perlawanan naik sampai titik tutupnya, tidak ada perlawanan yang berarti, bahkan ditutup dengan body yang utuh, tidak ada ekor satupun, tidak ada shadow satupun. Inilah yang dinamakan dengan Marubosu. Kalau berwarna merah berarti dia sangat kuat, berpotensi untuk lanjut merah atau lanjut turun. Berikutnya yang namanya red candle atau green candle. Red candle itu berarti candle warna merah dengan volume tebal, kemudian ada sedikit shadow atau sedikit ekornya baik di atas maupun di bawahnya. Kalau green candle berarti candle hijau yang cukup tebal volumenya dengan ekor yang kecil baik di atas maupun di bawahnya. Ini tetap sama, pola ini namanya pola penerusan, di mana masih akan lanjut lagi di candle berikutnya, berpotensi masih akan lanjut lagi. Ya, namun demikian nanti juga ada aspek lain, ada sebab lain yang bisa mematahkan dari pola candle ini. Nanti akan kita kombinasikan. Yang penting dasarnya dulu paham kalau Marubosu, red candle, green candle adalah pola-pola penerusan. Pola penerusan berikutnya yang namanya three green soldier atau three white soldier. Kalau tanpa warna hijau itu cenderung naik. Kalau dasarnya warnanya putih sama, putih berarti tidak ada beban atau ringan, berarti naik. Kalau hitam berarti ada beban, berarti berat, turun. Itu saja. Three green soldier dan three red cross ini semuanya berada di ujung tren. Ya, ketika market turun panjang, kemudian makin lama makin kecil, ada muncul kekuatan buyer. Yang pertama hijau, kemudian disusul lagi, buyernya muncul lagi, kemudian disusul lagi, hijau lagi. Nah, inilah yang namanya three green soldier atau tiga warna hijau yang berjejer, ya, laksana tentara berjejer. Posisinya berada di ujung tren turun. Ketika sudah berada di ujung tren turun, maka disinilah menjadi sinyal yang cukup kuat ketika tiga hijau ini berjajar. Berikutnya berpotensi untuk lanjut naik. Sebaliknya ketika trennya naik, kemudian ada warna merah berjejer, tiga, ingat berada di ujung tren. Maka potensi berikutnya akan lanjut turun atau lanjut merah. Ini yang namanya three green soldier dan three red cross. Berikutnya ini masih di candle penerusan, namanya bullish tree line strike. Ya, bullish tree line strike. Istilahnya tiga jejer hijau ini ditekan oleh satu candle warna merah yang lebih panjang. Artinya tiga jejer hijau terakhir ketika berada di ujung tren naik, kemudian ada satu candle merah,
atau red candle yang tebal, ketebalannya kalau diukur lebih tebal dari ketika candle terakhir warna hijau. Ya. 1, 2, 3, ini satu candle dia lebih panjang dari candle yang warna hijau. Ini kalau kita gabung, warna hijau yang kita gabung jadi satu, ini warna merah jadi bearish engulfing namanya. Sama-sama akan lanjut turun. Kalau di bearish engulfing nanti pola pembalikan dari arah tren naik menjadi tren turun. Demikian juga ketika trennya turun, kemudian ada satu candle hijau yang tebal, ada green candle yang tebal, memakan habis 3 candle merah yang terakhir, maka di situ berpeluang untuk penerusan buy atau penerusan naik. Berikutnya mulai dari doji. Doji ini adalah pola pembalikan atau reversal. Ya, ini mulai kita ke candle pembalikan atau pola candle pembalikan, di mana ketika muncul pola candle ini kemungkinan besar akan berbalik arah dari tren naik menjadi tren turun, dari tren turun menjadi tren naik menjadi naik. Inilah wujud dari doji. Jadi pengertian doji itu titik buka dan titik tutupnya sama atau hampir sama. Bisa terbentuk seperti ini, tanda plus, atau bisa ada bodinya tapi kecil. Bisa hanya satu garis saja panjang, satu garis saja panjang, bisa juga hanya seperti ini. Ya, semuanya namanya doji. Ini sangat kuat sekali sinyal kalau muncul doji seperti ini. Ya, tergantung nanti seperti apa pola yang terbentuk di sana. Karena nanti doji muncul ada macam-macam. Ya, makanya teman-teman nanti harus betul-betul jeli membaca semuanya. Pola pembalikan atau reversal berikutnya. Ini ada hammer. Ada hammer. Kenapa disebut hammer? Karena seperti palu ada pegangannya, ada palunya. Ya seperti ini. Ini kayak pegangan palu. Berada di downtrend, berada di ujung tren turun. Ya seperti ini. Maka ini adalah sinyal pembalikan dari tren turun, dia akan balik mantul ke atas. Nah, ketika sinyal-sinyal seperti ini kita sudah bisa menganalisa, ya, minimal kita bisa mengetahui lebih awal, maka tentu kita bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk open posisi. Dan itu saya pastikan tidak akan terlalu lama kena floating. Ya, itu kenapa ketika kita masuk tidak terlalu lama kita profit, karena kita betul-betul memperhatikan pola-pola yang terbentuk di sana. Kemudian ada hanging man. Hanging man ini terjadi ketika uptrend, ketika tren naik. Ya, kemudian di ujung tren naik ada seperti orang gantung atau hanging man, seperti orang gantung, ada kepalanya, ada bodinya. Jadi artinya kayak orang menggantung, berada di ujung tren ini, tren naik. Ya, maka di situ sinyal awal untuk bakal terjadi pembalikan dari sinyal naik menjadi turun. Ketika kita masih ragu dengan sinyal yang ada, kita bisa menunggu satu candle berikutnya juga bisa. Tunggu sampai ada sinyal konfirmasi. Ya, ketika ini mau turun, kita pahami ini sinyal mau turun, tunggu satu sinyal konfirmasi lagi. Kalau sudah ada sinyal konfirmasi yang menguatkan,
artinya ada warna merah yang cukup panjang, maka di candle ketiga kita bisa ambil posisi sell. Ya, dengan target tentu tidak usah terlalu muluk-muluk karena ini baru mau berbalik. Ya, sementara tren awal, tren naiknya kuat sekali. Karena itu tetap hati-hati ketika kita melawan dari tren yang ada. Berikutnya ada inverted hammer. Inverted hammer ini adalah kebalikan dari hammer. Kalau hammer itu berada di ujung tren tetapi ekornya di bawah, kalau inverted hammer berada di ujung tren turun tetapi ekornya di atas. Ya, seperti ini. Ini namanya inverted hammer. Jadi ini sinyal yang mengindikasikan market bakal berbalik atau reversal. Alangkah lebih kuat lagi ketika kita menunggu satu candle konfirmasi di sini. Kita nunggu warna hijau di sini. Maka di candle ketiga kita baru bisa ambil posisi buy. Atau kita bisa langsung ketika terbentuk kita bisa langsung open posisi buy dengan catatan kita tetap memperhatikan manajemen risiko yang ada. Nanti ketika berbalik. Mohon maaf yang audionya masih aktif, di mute dulu biar tidak mengganggu, biar tidak terlalu bising di teman-teman semuanya nanti. Oke, kita lanjut dulu di pola berikutnya. Tadi ada inverted hammer, kebalikan dari hammer. Sekarang kita masuk ke shooting star. Shooting star ini adalah kebalikan dari hanging man. Sama-sama berada di ujung tren naik, tetapi ekornya berbalik. Kalau hanging man ekornya di bawah, kalau shooting star ekornya di atas. Ya, ini adalah sinyal awal bahkan terjadi reversal atau pembalikan market. Tetapi ketika teman-teman masih ragu dan belum pernah pengalaman di sana, lebih baik menunggu ada sinyal konfirmasi lagi. Tunggu candle konfirmasi yang menguatkan atau memperkuat posisi shooting star ini. Ini berpotensi untuk turun atau sinyal pembalikan, maka tunggu lagi satu lagi yang warna merah lebih panjang. Nanti akan lebih akurat di sana. Maka di candle ketiga baru kita bisa ambil posisi sell di sana. Berikutnya, pola berikutnya adalah bullish engulfing dan harami. Engulfing dan harami. Jadi kalau engulfing itu candle yang terakhir itu menutup dari candle sebelumnya. Kalau harami, candle yang terakhir lebih kecil dari candle sebelumnya. Bullish engulfing berarti trennya turun dulu ini, tren turun, kemudian di candle yang sebelum running ini warnanya merah, kemudian setelah ini terjadi, setelah ini selesai jadi warna hijau, maka ini yang namanya bullish engulfing karena ditutup, yang warna merah ini ditutup yang warna hijau. Artinya dikalahkan dengan warna hijau. Maka ini memberikan sinyal bahwa market mau berbalik dari tren turun menjadi naik. Sebaliknya, ketika trennya naik, ini trennya naik dulu, warna hijau ini melambangkan tren naik. Kemudian setelah itu muncul candle merah lebih panjang atau menutup dari candle sebelumnya, memakan habis candle sebelumnya. Maka ini adalah sinyal bahwa market mau berbalik dari tren naik menjadi turun. Ya, ketika kita masih ragu, kita bisa menunggu satu candle lagi untuk konfirmasi turun. Apakah betul-betul kuat turun ataukah hanya koreksi.
maka kita bisa menunggu satu candle konfirmasi di sebelahnya atau setelahnya. Ya, ini saya sampaikan standar kita menggunakan time frame H1 ya. Nanti kita bisa menggunakan D1, W1 ada bagiannya. Standar kita menggunakan H1, 1 jam sekali ganti candle. Kemudian ada yang namanya pola Harami, di mana pola Harami ini candle terakhir lebih kecil dari candle sebelumnya, dan ini berada di ujung tren naik. Ya, Harami kalau merah berarti bearish Harami, kalau yang warna hijau berarti bullish Harami. Kemudian ada lagi yang namanya dark cloud cover. Ya, dark cloud cover ini ada gap atau melompat ketika tren naik, tiba-tiba dia bukaannya langsung di atas, kemudian turun. Ya, menutup atasnya, tetapi ini tidak lebih panjang, masih panjang yang hijaunya. Ya, volumenya tebal, ketebalannya mendekati yang warna hijau. Ini adalah sinyal bakal terjadi reversal dari tren naik menjadi turun. Demikian sebaliknya, ya, ketika tren turun, kemudian dia melompat langsung ke bawah, baru naik. Ada lompatan di sana, ada gap di sana, ya. Kemudian berakhir dengan candle tebal, walaupun tidak lebih panjang dari candle sebelumnya, tetapi volume terbentuk tebal, ya, sama atau hampir sama dengan sebelumnya. Ini mengindikasikan market mau berbalik. Pola candle reversal berikutnya yang namanya twister. Twister ini artinya double atau candle 2. Twister top berarti 2 candle yang sejajar di atas. Di atasnya yang sejajar. Bodinya atau ekornya. Boleh bodinya atau ekornya yang sejajar atau lurus istilahnya. Dan ini berada di puncak tren. Kalau twister top berarti berada di puncak tren naik, kemudian di ujungnya ada candle warna merah, panjang atau pendek, tetapi di situ ada sejajaran. Jadi bodi yang ada sejajar atau ekor yang ada sejajar. Maka di situ bisa menjadi sinyal awal market bakal berbalik arah. Ya, sekali lagi untuk memperkuat, kita bisa menunggu satu candle lagi sebagai konfirmasi, satu candle merah lagi sebagai konfirmasi. Twister bottom berarti yang sejajar yang bawah. Artinya trennya ketika tren turun. Ketika tren turun kemudian muncul candle warna hijau, kita perhatikan bodi bawahnya sejajar atau ekornya bisa. Ekor yang bawah itu sejajar juga bisa. Jadikan patokan ini adalah twister bottom. Berarti market berpotensi untuk pembalikan. Berikutnya ada yang namanya morning star dan evening star. Kalau bullish berarti naik, artinya dari tren turun, kemudian di sana ada doji, di ujungnya ada doji, setelah doji ada candle berlawanan yang cukup tebal. Ketika turun, berada di ujung tren, ada doji, kemudian muncul warna hijau yang cukup tebal, ya, maka ini satu paket yang namanya bullish morning star. Kemudian sebaliknya ketika trennya naik, di ujung tren ada muncul doji, ya, doji itu bisa volume kecil, ekor panjang, bisa ekor saja. Kemudian setelah itu muncul volume, muncul candle berlawanan, ya, karena tren naik muncul
candle warna merah lebih panjang atau volume tebal, maka ini satu paket yang namanya bearish evening star. Ini berpotensi untuk pembalikan dari tren naik dia mau turun. Ya, pola candle berikut ini adalah pola candle lanjutan. Ya, kalau saya tunjukkan satu persatu, teman-teman, saya yakin kepalanya bakal pusing karena ini betul-betul banyak sekali dan ini sangat luar biasa sekali akurat ketika kita betul-betul memahami, ketika kita betul-betul bisa memanfaatkan sebagai sinyal untuk penerusan maupun pembalikan. Ya, pola candle lanjutan sementara kita pending dulu. Sampai di sini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan disampaikan melalui chat, nanti saya jawab. Ya, karena pola candle ini walaupun tidak 100% akurat, tetapi memberikan sinyal awal. Saya selalu menggunakan pola candle untuk menemukan peluang yang ada. Walaupun tidak 100% kita menggunakan pola candle, tetapi pola candle inilah yang menuntun kita kemana arahnya selanjutnya. Ya, walaupun nanti dipadukan juga dengan yang lain. Tetapi tanpa kita paham yang namanya pola candle, ya kita tidak bisa membaca ini mau kemana. Ya, kalau kita tidak bisa membaca arahnya, kita mau trading profit susah sekali. Ya, yang ada ketika kita buy jadi sell, ketika sell jadi buy, seperti itu dan terus seperti itu. Nah, saya berharap teman-teman walaupun ini berat, susah untuk dipahami, belajarlah untuk betul-betul menguasai. Kalau pengen jadi trader yang betul-betul bisa profitable secara konsisten. Ya, setelah ini nanti kita baru bahas pola candle yang lebih lanjut. Ya, ini banyak sekali. Dan ini harus tahu, kalau tanpa ini mengetahui tidak bakalan kita menemukan nanti peluangnya. Yang ada pasti pertanyaan, kapan baliknya Pak? Kapan turunnya? Kapan lanjutnya? Padahal semuanya sudah ada, di materi itu sudah ada semuanya sebenarnya. Saking malas untuk memahami. Ya, tujuan kita adalah untuk mendapatkan penghasilan seterusnya. Jadi jangan untuk main-main, jangan hanya untuk ikut-ikutan. Ya, pastikan betul-betul memahami. Dengan kita nanti memahami, kita bisa membaca peluangnya. Dengan kita bisa membaca peluangnya, maka potensi keuntungan yang kita dapat semakin besar. Sebaliknya kalau kita tidak menguasai, blank sama sekali, buta sama sekali, maka sangat berat untuk kita bisa profit secara konsisten. Ya, ini banyak sekali, nanti kita bahas satu persatu biar nanti teman-teman juga paham semuanya. Oh ternyata begini ya, oh ternyata begini ya. Ya jangan dianggap enteng, pola candle ini betul-betul ini sering keluar dan ini sering terjadi di market, di pasar yang sedang berjalan sering terjadi begini. Hanya saja tidak jeli. Ya, tidak jeli membaca, tidak paham ini masuk yang mana, kategori yang mana, tidak paham. Akhirnya pokoknya candle tebal ikut, candle merah tebal ikut turun, candle hijau tebal ikut naik. Akhirnya begitu naik disapu turun, begitu ikut turun disapu lagi naik. Dalam pikiran mesti, jangkrik ini kok dipermainkan oleh broker saya. Pasti seperti itu. Mohon maaf. Ini pengalaman saya, bukan mungkin teman-teman tidak mengalami seperti itu. Ini saya seperti itu. Dulu awal-awalnya juga sama. Ketika saya pasang open posisi buy, ternyata turun. Ketika saya pasang sell, ternyata naik, seperti itu. Ya, masih banyak materi yang akan kita bahas, termasuk nanti chart pattern satu persatu nanti kita bahas. Ya, tetapi kalau saya langsung sampaikan semuanya, saya pastikan nanti tidak akan masuk semuanya, tidak akan bisa kita terima, konsepnya tidak akan kita bisa cerna dengan baik karena terlalu banyak. Ya. Sampai di sini dulu
silakan kalau ada pertanyaan, silakan dibuka audionya, silakan dibuka chatnya. Kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk bertanya dulu. Monggo kalau mau bertanya silakan. Ya, saya bentar dulu ya. Saya baca dulu, ini ada terkumpul juga. Saya juga belum baca. Ngapunten. Fokus di tadi soalnya. Saya lihat dulu ada pertanyaan dari teman-teman. Oke. Suara saya ada masalah Mas di sana semuanya? Ada masalah enggak suara saya? Oke. Baik. Ada yang tanya soalnya suaranya kemersek ini. Oke. Baik. Terima kasih Pak Asep sudah bisa mendengar suara saya. Akan saya baca, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, yang tadi tidak ada suaranya, saya lupa menonaktifkan audionya. Sekarang sudah jalan. Kemudian dari Mas Erwan yang ada di Kediri. Assalamualaikum, Mas Dino tanya nih pemakaian pola candle di time frame H1. Ya. Pemakaian time frame H1 sama saja. Pemakaian pola candle time frame H1 sama saja, Mas. Polanya sama, jangan kuasai. Ada tadi pola candlestick yang saya sampaikan, ada penerusan, ada pembalikan. Semuanya berlaku di H1, D1, W1, dan MN. Semuanya berlaku semuanya. Contoh, saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh sekarang di D1, daily. Ya. Kita lihat yang kemarin warna hijau ini, anggap saja yang kemarin ini belum terjadi. Kita membacanya dari lusa. Sebelum ini terjadi, kita bisa lihat dari tren naik, kemudian turun sebentar, ada tren hijau. 1, 2, 3. 3 jejer hijau. Ini menunjukkan kekuatan buyer yang sangat kuat sekali. Bahkan sudah hampir menyerupai dari satu candle yang sebelumnya. Dari 3 jejer hijau ini kalau kita gabung menjadi satu kesatuan, ini menjadi satu candle yang lebih tebal. Ya. Begini. Jadi satu kesatuan menjadi satu candle yang lebih tebal. Volumenya yang kita hitung bukan ekornya. Jadi kesatuan volume dari 3 candle ini kalau bersatu menjadi hampir sama dengan candle sebelumnya. Ini memberikan sinyal bahwa buyer sudah kuat. Buyer sudah kuat di sana. Karena itu kita bisa membaca, ya, ini candle tebal lagi, tidak ada penolakan yang berarti, tidak ada ekor yang panjang, artinya buyer kuat. Nah, di sini adalah terbentuk spinning top. Spinning top karena ketika berada di puncak atas dan dikuatkan dari 2 candle yang sebelumnya naik semuanya, maka bisa dipastikan berikutnya masih akan kuat naiknya. Spinning top yang ada ini dikuatkan oleh 2 candle sebelumnya. Itulah yang saya maksud dengan kombinasi analisa. Satu candle tidak bisa dijadikan analisa yang paling kuat. Harus ada struktur yang menyokong lagi. Harus ada bagian yang memperkuat lagi. Ya, karena ini terjadi spinning top, artinya market bingung tadi, naik dan turunnya hampir imbang. Tetapi jangan lupa market sebelumnya ini
dua jejer ini kuat sekali. Tidak ada penolakan yang berarti. Artinya masih tebal di bodinya. Maka di candle berikutnya turun sebentar saja karena memang ada pergerakan penolakan sell. Maka dia turun sebentar. Habis turun naik. Habis naik turun sebentar lagi di reject kecil. Artinya body volume lebih tebal di sana, lebih kuat, di mana ini asalnya juga dari sebelumnya ini. Ya, 1, 2, 3 berjejer memperkuat jajaran buyer. Hari ini bagaimana cara membaca? Ketika 1, 2, 3 sudah berjejer lebih kuat, ya kita lihat sebelumnya ini ada resisten apa enggak? Ya, kita lihat di sana ada resisten apa tidak. Ketika tidak ada resisten di sana, ya maka dia bisa lanjut lagi naiknya. Ya, bisa lanjut lagi naiknya. Kok sekarang turun? Nah, karena sudah naiknya sudah sampai di atas tadi pagi, sudah naik duluan. Kalau sudah naik duluan, ya ini sudah terbentuk warna merah, sudah malam sudah terbentuk warna merah, ya maka bisa saja nanti ketika jalan-jalan malam ini ditolak lagi ke atas lagi. Jadi kekuatannya hampir imbang lagi. Ya, karena memang ada penolakan sell walaupun tidak banyak. Tetapi lebih kuat buyer. Kita perhatikan nanti ini masih berpotensi lebih kuat buy daripada sell-nya. Ya, seperti itu kalau di daily. Kalau di monthly bagi weekly misalkan sama saja, di weekly sama saja. Ya. Ini ini ada volume panjang, dia masih lanjut lagi. Masih lanjut lagi. Setelah ada penolakan, ada seller, ada buyer. Ini penolakan yang luar biasa. Ya, sama saja menggunakan pola candle. Kalau tidak ketemu dengan pola candle yang ada, maka jangan ambil posisi. Itu saja. Kalau kita pakai H1, misalkan tidak ada pola candle yang terbentuk di sana, jangan ambil posisi. Ya, ambil paling aman saja. Karena niat kita adalah jualan, niat kita adalah transaksi. Ya, dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Ya. Seperti itu kira-kira jawaban dari pertanyaan Mas Erwan yang ada di Kediri. Silakan kalau ada pertanyaan lagi disampaikan lagi, saya tunggu dulu. Jadi monggo. Iya. Berita. Iya. Oke, ada lagi? Sudah cukup pertanyaannya? Baik, saya coba untuk jawab. Apakah ketika kita menggunakan garis trendline itu nanti berpengaruh ketika ada news? Ya, saya sampaikan news itu hanya berdampak sementara, hanya flash sementara. Tidak bisa merubah tren. Artinya tidak bisa merubah tren panjang. Tren panjang itu dilihat dari daily, D1. Ya, seperti ini tren turun. Ini tidak bisa dirubah dengan hanya satu kali berita, tidak bisa. Tren yang kuat selalu di daily, lebih kuat di daily. Bagaimana ketika di H1? Nah, kalau H1 bisa. Kalau di H1 bisa menembus juga bisa, membalikkan juga bisa kalau di H1. Karena H1 itu bukan tren panjang, hanya tren sementara. Kalau H1 itu tren jangka pendek. Jadi kalau kita menggunakan
strategi sniper atau kita memburu dengan cepat, kita tidak bisa menggunakan jangka panjang, jangka pendek. Kalau kita menggunakan jangka panjang, harus menggunakan modal yang cukup dengan lot yang terukur, yang kecil, yang besar nggak bisa. Jadi kalau hanya satu hari, tren satu hari bisa dibalikkan oleh news. Tetapi ketika tren panjang tidak bisa dipatahkan oleh berita, karena berita hanya bersifat sementara, hanya flash saja, hanya saat itu, hanya berjalan hanya saat itu. Kalaupun panjang dan lanjut itu bukan karena berita, tetapi karena sudah terbentuk menjadi tren. Jadi ketika misalkan panjang, saya kasih contoh, misalnya ada berita seperti ini, misalkan ada berita, jamnya ada berita, panjang, kemudian berikutnya panjang lagi. Panjang berikutnya bukan karena efek berita, tetapi karena efek dari candle yang sudah terbentuk. Artinya kalau sudah terbentuk tren, sudah membentuk tren turun, maka itu bisa lanjut turun lagi. Ya. Bukan karena beritanya, tetapi karena sudah terbentuk tren. Ya, sudah mendominasi market. Tetapi hanya hari itu, bukan untuk tren panjang. Kalau tren panjang tidak bisa. Sekali lagi, tren panjang tidak bisa dikembalikan dan dipatahkan oleh berita. Berita hanya bersifat sementara. Oke, seperti itu kira-kira jawabannya. Mungkin ada yang belum terjawab, silakan ditanyakan lagi. Yang lain ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan sebelum kita masuk di materi berikutnya. Mas Beni, monggo kalau ada Mas. Atau mungkin yang lain. Iya, silakan. Iya. Ya. Pola candle. Ya. Lebih gampang. Ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada saya jawab. Untuk pertanyaan terkait pola candle, karena memang pola candle itu banyak, butuh ketekunan, butuh waktu untuk mempelajari, dan tentu butuh pelatihan untuk mencobanya, butuh latihan untuk mencoba mempraktekkan, itu butuh waktu yang panjang. Rata-rata kita ini bukan anak-anak yang masih muda yang belajar untuk mencari nilai, tetapi untuk mencari uang. Jadi mungkin terlalu sempit waktu kita untuk mempelajari, seperti itu kebanyakan mungkin seperti itu secara sekilasnya. Jadi cari gampangnya saja. Bagi saya tanpa pola candle pun sebenarnya juga bisa dengan logika. Yang penting bisa meraba dengan logika. Termasuk dengan tadi yang saya sampaikan dengan cat, dengan apa yang namanya trend line itu juga bisa. Dengan garis trend juga bisa. Tetapi peluangnya tentu tidak selalu ada. Artinya tidak selalu banyak peluangnya. Tetapi ketika kita menguasai dari pola candle, tentu pola candle yang kita kuasai akan membantu untuk memudahkan membaca peluang lagi. Artinya semakin banyak peluang yang kita tangkap, tentunya akan memperbanyak
peluang kita untuk profit. Ya, walaupun dengan metode lain, termasuk dengan trendline itu juga kita bisa memakainya, tetapi kan tidak sering nanti kita masuknya. Ya, katakanlah 1-2 tidak masalah, yang penting cukup. Ya, seperti mungkin metode saya tidak sering masuk market, masuk 1-2 kali, sekali masuk udah cukup sudah, karena saya menggunakan agak besar. Bisa saja seperti itu, monggo. Metode itu masing-masing tentu nanti berbeda, cara dan karakter yang dipakai dari masing-masing trader tentu tidak sama. Ketika saya ngomong dengan pola candle, belum tentu nanti di antara teman-teman juga cocok, karena mungkin terlalu mumet, terlalu jelimet. Ketika cocok dengan hanya trendline atau cocok dengan pola candle, ya lakukan saja. Yang penting enjoy, yang penting profit. Selesai. Ya. Kalau dengan trendline memang gampang. Nanti ada yang gampang lagi. Ya, nanti silakan diambil dari pelajaran bawahnya itu. Syukur-syukur semuanya dikuasai, bagus sekali. Kalau tidak mau menguasai semuanya, ambil yang paling gampang, ambil yang paling mudah, kira-kira mudah diterapkan dengan kehidupan kita. Karena tidak semuanya nanti punya waktu yang luang, tidak semuanya punya waktu yang panjang untuk belajar, untuk monitor. Ya, minimal ketika kita ada satu petunjuk, kita kuasai, ya kuasai aja, tidak apa-apa. Cari peluang yang ada dari situ, manfaatkan dari situ, gunakan untuk mengambil keuntungan. Tidak perlu pusing dengan yang lain juga. Yang penting cocok, bisa profit, jalankan. Begitu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman yang lain, mungkin ada, silakan. Yang dari Bali, dari Jakarta, Mas Surawan, ada pertanyaan, silakan. Mas Beni, Mas Didi, Bu Ida, monggo kalau ada pertanyaan. Mbak Chandra, kalau ada kesulitan monggo ditanyakan, tidak usah sungkan, silakan ditanyakan saja, nanti akan saya coba jawab. Ya, walaupun nanti belum terlalu mengcover dari pertanyaan itu, saya akan coba memberikan visualisasinya biar lebih gampang dengan grafik. Monggo, kalau ada saya tunggu. Kalau tidak, monggo, dari mana? Mas Philip ya, Bandung ya? Ya, silakan. Ya. Di mana? Yang mana itu? Di PIR apa? Mas. Ya. Di H1? H1 apa D1? Daily apa hourly? H1 atau D1? Oke. Gimana? Ya. Baik. Ya. Saya jawab. Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Baik, saya akan jawab. Ini hari ini tidak sama dengan kemarin. Ya selalu begitu memang. Kalau sama ya susah. Market kalau sama nanti bukan pasar namanya. Selalu berbeda pasti. Kalau kemarin tren lainnya gampang. Sekarang tidak bisa ditarik garis tren karena memang marketnya konsolidasi. Konsolidasi itu naik turunnya hampir sama. Langkah yang kita lakukan ketika kita mengambil peluang dari tren lain, kita tidak bisa. Ya karena itu, karena kita hanya mengandalkan tren lain, kalau tidak ada peluang, ya rokokan saja sambil ngopi.
ketika ketika mohon maaf ini saya bercanda ya, tidak stres. Ketika kita menguasai candlestick, pola candle, chart pattern dan sebagainya, nah di situ bisa membuka peluang yang lain. Contoh ya seperti ini misalkan, ketika ada rejeksi seperti ini, ya kita bisa manfaatkan untuk ambil posisi juga. Nah ini ambil posisi bisa juga. Ini karena tidak tren, sebenarnya bukan doji, bukan tidak bisa dijadikan patokan untuk pembalikan. Kalau doji tidak berada di ujung tren, ingat itu tidak bisa dijadikan patokan untuk reversal. Yang kita pakai adalah separuh dari ekor saja, kita targetnya separuh dari ekor saja. Misalkan yang dipakai yang ini, target kita adalah separuh dari ekor yang ada. Kenapa kok begitu? Ya karena pasar yang sudah pernah jatuh atau pernah mencetak harga di bawah, di candle berikutnya dia akan berusaha untuk mencetak harga yang pernah dicetak sebelumnya. Ya karena tidak persis samanya, bisa juga lebih, bisa juga kurang, maka saya mengambil garis tengah, maka saya ambil titik tengahnya. Target saya hanya separuh dari rejeksi yang ada ini saja. Ya, ketika ganti candle, maka kita bisa pakai di sini sell. Targetnya cuma separuh dari candle. Ya, walaupun separuh kalau di emas cukup banyak mas. Jadi ini sudah 300-an lebih. Saya yakin sudah profit walaupun kena spread. Ya seperti itu. Termasuk pola candle yang lain. Kalau yang seperti ini jangan dipakai. Pola candle juga tidak bisa karena sideways. Pasarnya konsolidasi, pasarnya lagi kongkoy-kongkoy ya istilahnya. Ya tidak ada yang turun ke pasar pada udut semuanya, rokokan semuanya. Nunggu nanti yang keluar. Ada pasar besar yang keluar. Ya seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalkan kita tidak menguasai pola candle, tidak ada bahan yang kita jadikan acuan untuk analisa, maka jangan ambil posisi, jangan nekat ambil posisi. Kalau kita hanya mengandalkan teknik trendline, ya pakai itu, tidak apa-apa. Kalau tidak ketemu, tidak usah masuk. Itu titik yang paling aman. Itu kira-kira mas dari saya. Ada pertanyaan lanjut silahkan. Kalau ada yang kurang jelas, monggo ditanyakan lagi. Termasuk teman-teman yang lain kalau mau bertanya, silahkan. Masih saya buka sesi tanya jawabnya. Ya, monggo. Dari mana? Vicky, Banjarnegara. Yeah. Ya. Ya. Kalau terlalu kecil mas, kalau pakai H1 ke bawah itu kecil mas. Jadi ngambilnya namanya scalping. Scalping itu ngambilnya 10 sampai 20 pips saja. Ngambilnya kecil-kecil mas. Kalau scalping itu kecil-kecil. Jadi kalau di emas paling sekitar 30 sampai 50 pips mungkin sekitar itu. Stop lossnya 2 kali. Misalkan ya, misal jangan take profitnya misalkan ambilkan katakanlah 60 pips, berarti stop lossnya separuhnya 30 pips, terlalu kecil. Kalau menggunakan time frame yang rendah itu terlalu kecil, banyak nyangkutnya nanti stop lossnya. Ya saran saya minimal di H1, minimal di H1. Kalau di H1 sebenarnya ada banyak teknik yang kita pakai. Nanti itu masuk di kategori manajemen risiko sebenarnya. Itu paling belakang sebenarnya. Karena untuk tataran awal menguasai dulu pola dulu, menguasai dulu teknikal. Tetapi terlanjur bertanya, tidak apa saya singgung sebentar. Untuk manajemen risiko, ya sebenarnya masing-masing tidak ada patokan mas. Tidak ada hukumnya risiko harus sekian, tidak ada. Karena semuanya punya basic sendiri-sendiri.
Kalau saya misalkan 20% yang saya siap untuk saya rugikan, berarti 20% itu. Kalau jenengan siap hanya dengan 2%, ya 2% itu. Artinya 2% dari modal, ya 2% modal itu kita rugikan. Kalau modalnya 1000, 2% dari 1000 adalah 20 misalnya. Ya, berarti yang kita rugikan 20 dolar. Berarti keuntungannya 2 kalinya, paling tidak 2 kalinya. Keuntungan kita berarti 40 dolar. Tergantung berapa pips kita, tergantung berapa lot yang kita pakai. Baru nanti bisa dihitung. Ya, itu nanti masuk perhitungan di manajemen risiko, Mas. Ada hitung-hitungan matematikanya itu nanti. Kalau mau yang risiko seperti itu bisa pakai nanti menggunakan risk dan reward rasio namanya. Boleh seperti itu, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau saya tidak pernah yang pakai yang namanya risk dan reward seperti itu. Tapi nanti saya ajari. Jangan khawatir, saya ajari. Itu nanti di bagian belakang, Mas, di risk reward-nya di belakang, Mas. Yang jelas masing-masing nanti berbeda berapa yang kira-kira bisa ikhlas untuk dirugikan ketika market berbalik. Itu intinya itu dulu. Bisa 10%, 2%, 20%, terserah. Tetapi usahakan jangan lebih dari 20% dari modalnya. Nanti baru menghitung, Mas, nanti baru menghitung berapa lotnya. Kalau kita ngomong berapa yang risk reverse-nya, tidak bisa seperti itu, tidak bisa langsung dititik seperti itu, tidak bisa. Nanti dihitung dulu berapa kira-kira yang kita siap rugikan. Nanti baru dihitung berapa lot kita, berapa pips kita harus cut loss, atau berapa pips kita harus stop loss, berapa pips kita nanti take profit. Ya, panjang itu nanti saya jelaskan ketika di manajemen risiko, Mas. Nanti saya kasih hitung-hitungan matematikanya. Ya, sementara itu dulu, Mas Vicky. Ada pertanyaan lain dulu yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang terkait candle, yang terkait trendline dulu mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, pastikan pertanyaannya kalau bisa masih di koridor materi yang kita bahas dulu. Ya, nanti kalau sudah mulai masuk ke dalam, lebih dalam, lebih panjang lagi, baru nanti semuanya terkumpul di sana, baru nanti di sana ketemu. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata kalau mau berbalik itu begini. Oh, ternyata cara menghitung lot seperti ini. Ternyata cara menghitung keuntungan nanti seperti ini. Ya, itu nanti di bagian belakang. Ada namanya manajemen resiko. Nanti saya kasih semuanya. Saya pastikan perhitungannya matang semuanya, sehingga trading kita betul-betul trading yang profesional, bukan gambling, bukan asal-asalan, tetapi betul-betul terukur dan penuh perhitungan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya lanjut lagi atau mungkin di break dulu. Karena materinya masih akan membuat kita pusing lagi. Materinya masih soal pola candle ini. Masih pola candle yang cukup bikin kepala pusing. Ya, karena itu kalau ada mau bertanya lagi, silakan mau bertanya. Sebelum kita lanjut lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi biar materi kita masuk semuanya. Nanti baru kita bahas langsung di marketnya, langsung bagaimana mempraktekkan ilmu yang kita sampaikan, bagaimana caranya nanti mempraktekkan pola yang ada, chart pattern yang ada, tren yang ada, bagaimana. Kemudian kita coba nanti dengan demo semuanya, betul apa enggak, rugi apa loss gitu. Ya, biar nanti kita paham, biar kita nanti betul-betul
tahu bedanya nanti trading dengan ilmu dengan trading asal-asalan. Ya, kembali lagi kita ke materi. Kita akan coba bahas lagi. Nanti teman-teman mungkin bisa review dulu di rumah. Materinya nanti bisa saya kirim ke teman-teman, kalau nanti butuh bisa belajar banyak di rumah, karena ini membutuhkan pemahaman, membutuhkan waktu yang cukup untuk memahami, karena memang banyak sekali. Minimal saya sampaikan, mau dipelajari yang monggo, lebih bagus, mau tidak dipelajari ya enggak apa-apa, monggo terserah. Kalau pengen betul-betul paham ya kalau bisa dipelajari. Nanti ada pakai logika juga bisa. Jadi kita juga nanti analisa dengan menggunakan logika tanpa harus dengan pola candle. Tetapi kalau paham pola candle jauh lebih baik. Kalau enggak mau mikir, ya nanti pakai logika. Bisa saja nanti saya kasih caranya pakai logika. Ya. Cara goblok-goblokan tetapi bisa profit, katanya seperti itu. Ya. Saya akan bahas mulai dari sebelah kiri atas. Ya. Kalau ada kendala baik di audio, baik di visualnya, teman-teman silakan chat, silakan sampaikan biar nanti ada flashback dari saya. Saya juga tidak tahu di sana suaranya jelas apa enggak, gambarnya jelas apa enggak. Saya tidak bisa monitor, karena itu saya menunggu menunggu feedback dari teman-temannya. Saya mulai dari sebelah kiri. Ya, ada yang namanya penerusan naik, ya, namanya 8 new price lines. Ya, ini adalah pola candle tingkat lanjut. Tidak pernah teman-teman belajar sebelumnya. Ya, hanging man yang ditembus, ya harusnya ini berbalik turun, tetapi ditembus, maka dia tidak jadi turun, malah naik. Yang tadi saya sampaikan di materi sebelumnya, ada hanging man, ya itu berpeluang untuk pembalikan atau berpeluang untuk reversal dari tren naik menjadi turun. Tetapi ketika hanging man tertembus, di candle berikutnya tertembus ini, maka bukan berbalik, tetapi malah bablas naiknya. Nah, di sini ada yang namanya 8 new price lines. Nanti candle ke-8 itu kita bisa hitung, kita bisa lihat seperti apa. Ya. Ketika sudah tertembus, maka kita tinggal lihat perkembangannya selanjutnya. Ini jejer-jejer, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di candle ke-8 terbentuk volume tebal warna merah atau buyer kuat, maka di sana berpeluang untuk lanjut naik. Ya, jelimet juga, tetapi inilah ilmu yang harus dipelajari ketika kita mau betul-betul menguasai trading yang profesional. Kemudian ada lagi yang namanya 10 atau 10 new price lines. Ini adalah sama, ini ada pola reversal tetapi tertembus. Ya, pola reversal tapi tertembus. Jadi ketika ada hammer seperti ini, kemudian tertembus lagi, ini ada hammer tertembus, kemudian ada bolak-balik naik turun, naik turun, naik turun. Ini naik turun, jadi hijau merah, hijau merah, hijau merah, berselang-seling begini. Ketika di candle ke-10 terbentuk, ya seperti apa dia terbentuk? Kalau terbentuk ini warnanya merah, maka dia lanjut merah.
lanjut turun atau reversal turun dari tren naik menjadi turun. Ya, memang trennya naik tetapi berselang-seling. Hijau merah, hijau merah, hijau merah, makin lama makin naik. Nah, di candle ke-10 ketika dia terbentuk warna merah, maka dia lanjut turun. Berikutnya ada lagi yang namanya 12 new price lines. Apalagi ini? Ada doji, harusnya ini pembalikan. Kalau ada doji ekornya di atas, harusnya dia turun, tetapi malah naik, meletik ke atas. Kemudian turun lagi, naik lagi, turun, makin lama makin ke atas. Ya, seolah-olah berjejer, tetapi berselang-seling, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, di candle ke-12 ketika terbentuk warna merah, maka bukan turun tapi naik, lanjut naik. Ya. Ini 12 new price lines. Ya, kemudian ada lagi yang namanya 13 new price lines. Sama doji, kemudian jejer-jejer, naik turun, naik turun, naik turun. Candle ke-13 warna hijau, maka dia akan reversal, turun. Berikutnya ada below the stomach atau turun di bawah perut. Ini trennya naik, kemudian melompat, ya, melompat ke bawah. Harusnya kalau ditutup di atas, harusnya kan lurus bukaannya. Ini di candle selanjutnya bukan lurus, tetapi melompat ke bawah. Berada di perutnya ini. Kemudian turun lebih panjang dari ini. Maka inilah yang namanya below the stomach. Ini adalah sinyal reversal atau sinyal turun dari tren naik menjadi turun. Kemudian ada lagi bell hold bearish. Ini hampir sama, melompat tren naik, kemudian bukaan bukan di bawah tapi di atas, lebih tinggi. Ya, di atasnya tidak ada ekor atau tidak ada shadow-nya. Maka ini adalah reversal, sinyal reversal sama, mau turun. Sama dengan yang tadi. Kalau ini melompat ke bawah, turunnya ke bawah, ini naik ke atas. Sama-sama ada gap-nya. Kemudian ada lagi bullish yang tadi bearish, ya ini bullish, sama-sama bell hold. Lompatan, ada lompatan. Kalau ini trennya naik, ini trennya turun. Kemudian langsung bukanya melompat di atas. Begitu melompat, dia turun. Bukan naik tapi turun. Melompatnya di bawah, bukan di atas. Ini harusnya lurus, tapi ini melompat di bawah, langsung naik. Tidak ada ekornya di bawah. Maka ini adalah sinyal bakalan naik. Berikutnya ada breakaway bearish. Setelah tren naik, ada gap di sana. Ya, ada gap di sana. Kemudian berjajar, ada satu candle yang melompat atau bukanya melompat, ya, dari atas turun langsung lebih panjang. Maka ini adalah reversal. Logikanya, kalau kita logika, candle yang terakhir lebih panjang, warnanya merah. Ya, ini logikanya sudah mengalahkan yang sebelumnya. Kalau saya pakai logika, banyak turunnya. Ya. Mungkin untuk pola candle itu dulu kira-kira biar tidak pusing, karena candle ini membuat kita pusing kepala. Saya yakin semuanya pengen yang mudah-mudah. Kalau perlu, tidak perlu pola-pola candle, kalau perlu yang gampang tapi bisa profit. Ya, semuanya pengen seperti itu. Silakan kalau ada mau bertanya, kalau tidak ada nanti kita akhiri di 10 menit lagi dari sekarang. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya dulu. Materinya masih banyak. Jangan terlalu banyak disampaikan, nanti malah
pusing. Nanti saya bagi semuanya, filenya saya bagi, silakan dipelajari di rumah. Jadi besok saya tinggal menjelaskan, minimal dibaca dulu, walaupun tidak semuanya, minimal sekilas baca semuanya, dibaca dulu, biar nanti tidak terlalu sulit untuk memahami. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini banyak sekali soalnya. Saya mengumpulkan banyak sekali metode-metode teknikal, metode-metode pola candle. Ya, saya juga tidak bisa jamin semuanya teman-teman langsung menguasai, tidak. Yang penting minimal tahu ilmunya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, Mas. Saya mau buka lagi biar tidak terlalu pusing ini. Candlestick ini buat kita pusing nanti, memahami aja pusing, apalagi melihatnya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan lagi mungkin yang dari teman-teman. Kalau pola candle nembus support resisten bisa dilanjutkan penerusan atau berbalik? Ya. Pertanyaannya, apakah kalau pola candle tembus support dan resisten bisa dilanjutkan penerusan atau akan berbalik? Nah, di sini perlu saya jelaskan teman-teman, pentingnya memahami dan menguasai pola candle dan teknik yang lain, biar nanti bisa mengkombinasikan analisanya. Karena selalu ketika mau naik, selalu ada sinyal pola candle di sana. Ketika mau turun, selalu ada pola yang terbentuk di sana. Apakah bisa kalau tertembus nanti bisa lanjut atau bisa berbalik? Ya, kita lihat di sana nanti. Apakah nanti ada sinyal penerusan, sinyal pembalikan, ya, nanti selalu akan muncul di sana. Oke, kita coba lihat. Kita coba lihat dulu di ini. Coba sini dulu. Ya, saya kasih contoh misalkan ini support resistennya di sini. Saya kasih contoh begini, ini support resistennya, saya ukurkan contoh ini support dan resistennya. Kemudian market bergerak jedas. Nah, ini ketika dia naik tetapi tidak menyentuh titik resisten, kemudian berbalik, berakhir dengan doji, berakhir dengan shooting star. Maka dari sini kita bisa ngambil peluang dulu. Yang pertama, ini tidak bisa menembus resisten. Yang kedua, penolakannya kuat. Ya. Yang ketiga, ini polanya adalah pola shooting star. Ya, tekanan sell kuat, maka kita bisa ambil posisi sell di sini. Sampai berapa pips? Ya, tidak ada ukuran pastinya. Semuanya punya nanti ukuran sendiri-sendiri. Yang penting profit. Kemudian pergerakannya dilihat. Kalau pergerakannya masih kuat, ya kita bisa mencoba menunggu. Kalau sudah kira-kira tidak kuat, ya kita bisa ambil dulu keuntungan kita. Ketika sudah terbentuk satu candle, kita baca lagi di sana, adakah pola yang terbentuk di sana? Ya, kalau tidak ada pola yang terbentuk di sana, maka kita jangan masuk, kita jangan mengambil posisi dulu. Ya, walaupun ada pola, tetapi tidak ada konfirmasinya, kita tidak bisa masuk di sana. Ya, menunggu sampai betul-betul ada sinyal yang kuat. Sinyal yang kuat itu tidak hanya satu, tapi beberapa sinyal. Baik itu dari pola candle, baik itu dari chart pattern,
baik itu dari tekanan atau dari tren yang ada. Ya, karena ketika dia turun, ya, tetapi turunnya ini tidak bisa menembus warna hijau, artinya tidak bisa mengalahkan volume yang hijau, bahkan di titik rejeksi yang banyak, titik penolakan yang banyak ini tidak bisa dilewati. Kalau ini saja tidak bisa dilewati, maka besar kemungkinan dia akan mantul lagi. Ya, contoh seperti ini juga, ini naik, ya, kemudian dia mau turun pun selalu ada sinyal. Yang pertama ada rejeksi di sana, yang kedua ada spinning top di sana. Ya, berikutnya ada doji. Ini mengindikasikan sinyal ini adalah sinyal reversal, pembalikan dari naik menjadi turun. Ini reversal ini. Kalau kita tidak paham, tidak tahu yang namanya pola candle, tidak ketemu. Tetapi ketika kita paham yang namanya pola candle, minimal kita bisa meraba ini arahnya mau kemana kira-kira. Ada spinning top warna merah, mengindikasikan market memang bingung, tetapi berakhir dengan seller yang mendominasi. Berikutnya dilanjutkan, dikuatkan lagi oleh doji. Doji memang berwarna hijau, tetapi dia turun ke bawah, volumenya di bawah dari candle sebelumnya. Ya, kalau kita lihat tangganya turun dari sini menjadi ke bawah. Ini tetap kita jadikan acuan juga untuk memperkuat dari sinyal reversal yang ada. Apalagi berikutnya sudah ada candle turun. Ini memperkuat sinyal turun makin kuat di sana. Kita bisa ambil posisi sebenarnya di sini boleh, di sini boleh. Karena ini sudah kuat. Dari 3 ini kuat, sinyal mau pembalikan atau reversal. Ketika dia turun, diingat di sini ada rejeksi yang panjang. Ada penolakan yang panjang. Ya. Kalau dia turun, dilihat dia mampu tidak menembus titik rejeksi yang bawah ini atau titik yang pernah dicetak ini. Kalau dia tidak mampu, maka kebanyakan dia akan mantul lagi. Daerah ini adalah pertahanan yang kuat. Dia tidak mampu, dia akan balik. Ya, ini adalah sinyal pembalikan. Selalu ada sinyal ketika mau berbalik atau mau penerusan. Ya, seperti ini. Ini turun sebentar, naik, berakhir dengan volume hijau yang tebal. Ada sell dan ada buy, tapi lebih kuat buyer. Maka sebelum naik dia turun dulu. Ini turun dulu, kecilin dulu, turun dulu. Ya, walaupun kecil, turunnya lumayan. 278 pips. Setelah turun baru naik lagi. Artinya tetap ini mendominasi. Ketika naik, dilihat lagi di atas, dia nembus tidak di atas. Ya, kalau tidak bisa nembus, maka bisa saja nanti dikembalikan lagi. Seperti itu. Ya, saat ada doji yang muncul, ya, ini kalau kita tidak paham pola candle ya tidak ketemu nanti. Kalau kita hanya mengandalkan di support resisten, kita hanya mengandalkan di trendline, ya tidak masalah. Tetapi peluangnya akan jauh lebih banyak ketika kita paham yang namanya pola candle juga. Ini ada ketika ada banyak rejeksi, apalagi doji di sana, maka memperkuat dia bakal reversal atau berbalik. Minimal ketika ada peluang itu kita masuk profit sudah. Mau naik lagi, mau turun lagi, itu urusan lain lagi nanti. Ya, kira-kira seperti itu Mas. Jawaban yang bisa kita berikan. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Yang lain kalau mau bertanya lagi silahkan. Kurang 5 menit lagi saya tutup. Kalau ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan, masih ada waktu 5 menit. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Mas Tito yang di Kalimantan ada pertanyaan Mas, mungkin Mas. Biasanya jarang banyak berkecamuk ini pertanyaannya. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu.
pertanyaan dari teman-teman bisa disimpan dulu, bisa dituliskan di chat baik di sini atau di WA, nanti kita coba bahas bareng-bareng. Oke, tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu sampai di sini. Nanti saya bagi filenya ke teman-teman yang butuh. Kalau tidak butuh ya tidak usah apa-apa. Ini yang butuh aja, yang mau nanti saya kasih. Kemudian besok jadwalnya malam lagi. Kalau siang tidak terlalu banyak. Karena itu untuk keefektivitasan, biar lebih efektif dan efisien, kita jadwalnya jam 19 seperti ini tadi. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi besok dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.